Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam bela negara. Balik lagi di Suara Oposisi, Merdeka Bersuara, saatnya merdeka. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zikri Sulaiman. Aku ditemani oleh temanku. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Afif. Aku dan Zikri merupakan staf dari Agitasi Propaganda bidang sosial politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Oke, jadi pada Suara Oposisi kali ini kita akan membahas mengenai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat yang tentunya mencederai hak asasi manusia itu sendiri di Indonesia. Nah, Suara Oposisi kali ini itu mengusung judul mengulik tindakan represivitas aparat terhadap hak asasi manusia. Oke, jadi itu tadi judulnya tentang mengulik tindakan represivitas aparat, teman-teman. Jadi, tapi dalam Suara Oposisi kali ini kita nggak sendirian tentunya. Kita nggak cuma aku dan Afif, kita sudah kedatangan narasumber yang memang cukup terkenal di fakultas kita ini dan juga aktif sebagai pengacara publik. Kita sudah kedatangan Mas Belly Stanio. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Ya, terima kasih. Oke, apa kabarnya nih, Mas, belakangan ini? Baik ya. Sekarang baik. Ya, biasa nanganangin kasus publik lah. Oke, nah kalau boleh tahu nih, belakangan kan tadi udah disebutin kalau Mas lagi sibuk nanganin soal masalah-masalah publik. Nah, terus tadi udah disebutin juga sama Zikri kalau Mas Belly ini tuh adalah pengacara publik. Tapi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih sama penonton dan pendengar. Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu pengacara publik atau apa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu mungkin, Mas. Apa sih itu pengacara publik? Ya, jadi pengacara publik itu adalah pengacara yang fokusnya di isu-isu publik. Nah, isu publiknya ini adalah bukan dalam hal penanganan kasus perorangan, tapi kita fokus ke advokasi kebijakan publik. Kita mencari persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang hidup di masyarakat. Ini sebetulnya apa akar struktural dari sebuah persoalan yang kadang berujungnya atau mau munculnya itu, timbulnya itu adalah di persoalan hukum. Tapi kita merasa bahwa ini ada persoalan strukturalnya nih di dalam situ. Makanya kami fokus ke sana. Berarti beda ya sama pengacara-pengacara biasanya, Mas? Ya, Pada bisa umumnya dibilang gitu. beda. Karena biasanya pengacara fokus ke kasus yang dia tanganin. Oh, berarti ini lebih general ya, bahas tentang struktural ya dan Lebih khusus sebetulnya. Oh, oke. lebih khusus. Lebih khusus ya. Oke, berarti kalau pernah gak sih, Mas, nanganin kayak pelanggaran HAM yang banyak gitu yang terjadi? Kita pernah nanganin kasus sebetulnya ya, penggusuran itu di teori kasus kita itu masuk ke pelanggaran HAM. Kemudian juga penyiksaan itu juga masuk ke pelanggaran HAM. Kemudian juga cleansing etnis gitu ya. Ketika peristiwa PKI gitu ya, ada pembunuhan massal, ya itu juga masuk ke pelanggaran HAM. Pembersihan PKI dari itu. PKI itu Ya. sendiri, Mas. Oke. Kalau tentang yang HAM yang kaitannya dengan aparat, Mas? Ya. Pernah? Atau Kalau kaitannya dengan aparat, sebetulnya kalau untuk advokasi kebijakannya kita sedang sama-sama mengawasi terkait revisi Undang-Undang Polri. Oke. iya. Oke. Sama lah ya tentang itu. Cuma aku ingin tanya nih, Mas, kayak semua tindakan-tindakan represif aparat itu semua itu berimplikasi kepada pelanggaran HAM apa enggak sih, Mas? Ya, jadi kalau berimplikasi dengan pelanggaran HAM, kalau kita lihat ya, kita lihat instrumen HAM kita lihat instrumen di Undang-Undang Dasar kita, itu sebenarnya jelas. Kalau kita lihat di pasal 28G ayat 2, itu bunyinya kita punya hak, ya, semua warga, semua manusia yang ada di Indonesia itu punya hak untuk bebas dari penyiksaan, ya, Iya. atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, gitu. Kemudian juga hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ini kemudian ya bisa kita definisikan secara luas ya, termasuk terkhusus juga apabila penyiksaan itu diberikan oleh aparat kepolisian gitu, aparat penegak hukum gitu. Sebetulnya kami sendiri ya, kita mendefinisikannya lagi sudah tidak lagi dengan represivitas aparat, karena kita merasa itu sudah terlalu halus
untuk di oke. 2024. Kita sebutnya itu sekarang teori kasus kita itu adalah kebrutalan aparat. Oh, iya. jadi lebih tegas. Lebih tegas. Oke. Gitu. Tegas, lebih ganas deh sekarang aparat ya. Sudah semakin brutal lah kepada masyarakat sipil. Oke, tadi kan udah dibahas nih kayak bahwa yang tindak represivitas dari aparat yang sekarang bahkan udah disebut kebrutalan dari aparat ini kan masuk ke pelanggaran HAM nih, Mas. Tapi aku pengen ngebahas soal kayak apa sih faktor-faktor yang mendorong nih terjadinya tindakan represif nih dari aparat nih, apa gitu loh yang melatar belakangi kenapa aparat nih mau merepresif, mungkin masa aksi atau apa Oke. gitu mungkin, Mas. Ya, cerita sedikit ya. Kebetulan saya salah satu pengacara publik yang tergabung di tim advokasi untuk demokrasi, di mana kita melakukan pemantauan kebrutalan aparat tadi selama kurun waktu 22 sampai 26 Agustus 2024 yang terdiri dari beragam aksi unjuk rasa, peringatan darurat, kawal MK dan lain-lainnya ya, gaungan aksi unjuk rasa pada saat itu di berbagai daerah. Dan dari sana kami menemukan beberapa pola kebrutalan aparat. Jadi kami melihatnya sebagai pertama ada penangkapan disertai tindakan kekerasan gitu. Kemudian ada yang kedua polanya adalah tindakan penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi gitu. Ketiga ada penggunaan gas air mata secara serampangan ya, Oh, itu iya, di betul. berbagai daerah. Betul. Ya, adanya juga ini mungkin agak jauh, tapi ini ada di instrumen HAM. Jadi ada tindakan penghilangan paksa berjangka singkat. Ya, jadi pola ini tuh kita lihat ada pos-pos, ibaratnya dia baru keluar dari stasiun, baru keluar dari kampus, udah dijegat, gak boleh gabung ikut aksi. Nah, ini kita mendefinisikannya sebagai ini ada tindakan penghilangan paksa berjangka singkat supaya dia nggak bisa bergabung ke masa aksi gitu. Kemudian juga ada pembatasan dari hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Nah, kemudian ada juga serangan digital oleh akun pribadi aparat keamanan. Jadi ya, masa-masa aksinya di situ juga ada yang ibaratnya pimpinan-pimpinannya itu didoxing gitu ya, diserang gitu kan, dikasih ancaman supaya tidak ikut aksi gitu ya. Itu juga kita melihat ada temuan-temuan seperti itu. Dan yang terakhir adalah banyak warga yang bukan bagian aksi massa, tapi juga dia mendapatkan kekerasan dari aparat gitu. Jadi kayak pedagang, warga itu banyak yang tiba-tiba ditangkap, padahal apa ini? iya itu. Nggak ada Aksi sangkut mahasiswa, pautnya. iya gitu. Jadi ditangkap, dipukulin gitu kan. Kalau dia ngelawan ya dia jelas akan diringkus masuk gitu. Nah, dari pola ini akhirnya dari laporan-laporan aduan dari masyarakat tersebut, dari pemantauan kita coba untuk sampaikan gitu ya. Kita coba untuk laporkan ke Komnas HAM dan juga ke Kompolnas gitu. Iya. Ya, kami pada intinya tim advokasi untuk demokrasi itu menuntut bahwa Komnas HAM itu bisa melakukan semacam tindakan untuk penyelidikan, di mana kami merasa bahwa ini ada pelanggaran HAM berat dari kurun waktu yang tidak hanya kemarin 2024, dari 2019 sampai 2024 pola ini berulang. Sama Itu nggak ya? hanya kemarin. Sama kayak gitu aja terus. Ya, pola berulang-ulang. ini berulang. Jadi kita memang menuntut kepada Komnas HAM agar istilahnya ini agar bisa menggunakan kewenangan dari Komnas HAM itu sendiri melakukan penyelidikan pro justisia terhadap aksi massa sejak 2019 sampai 2024, bahwa di sini ada penyiksaan, di sini jelas ada pelanggaran HAM berat kepada masyarakat sipil. Gitu. Tapi setelah Mas Belly update ke Komnas HAM nih, itu dari Komnas HAM sendiri udah ada gerakan, maksudnya udah ada melakukan update dari terkait laporan yang Mas Belly lakukan, apa sampai masih diam aja sampai tahap sekarang? Jadi memang laporan itu diterima ya, dari Kompolnas itu diterima, dari Komnas HAM itu diterima. Ya, kita perlu kawal bareng-bareng bagaimana laporan itu bisa betul-betul ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan juga Kompolnas. Oh. Gitu. Kalau boleh tahu itu ngelaporinnya di tahun ini apa Tahun udah ini. udah lama? Tahun ini. Oh, di tahun ini. Ya, di tahun ini kita buat laporan itu. Iya, memang ya, karena kan waktu itu aku dan temanku dan yang lain-lain juga pada saat peringatan darurat ikut turun juga. Ya.
Nah itu memang kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri gitu, gimana ya balik tadi kebrutalan aparat. Gitu. Ya. Ya emang ya jatuhnya kayak ngelihat itu kayak anak kecil yang lempar-lemparan batu, cuma efeknya luar biasa gitu. Ya. Nah terus kalau kan udah jelas lah ini aparat melakukan tindakan represif brutal itu, tapi ada yang pernah mempersoalkan nggak mas? Atau setelah dipersoalkan itu aparat ada pembenaran atau pembelaan sendiri nggak sih? Ini ada catatan lucu ya dari aduan kita ke Kompolnas. Jadi ada beberapa alasan-alasan Kompolnas yang sekiranya tuh membela polisi lah kenapa bisa terjadi seperti kemarin. Jadi yang pertama yang kami catat itu Kompolnas bilang bahwa kenapa masa aksinya merusak fasilitas gitu ya. Itu alasan pertama yang disebutkan dari Kompolnas. Dan yang kedua itu ada indikasi bahwa ada kelelahan pada petugas yang berjaga gitu ya, yang mendampingi aksi unjuk rasa gitu ya, karena aksi melebihi jam 6. Nah ini kan lucu ya, karena catatan kami itu ada yang water cannon udah ditembakin padahal masih terang, belum di atas jam 6. Betul, gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga kalau yang di Jakarta sendiri ya, itu ada yang udah ditangkap terus juga dipukulin gitu kan. Itu dibawa masuk ke dalam gedung DPR. Apakah itu di atas jam 6 gitu kan? Enggak juga gitu. Itu malah itu masih terang. Iya, malah yang kita lihat di lapangan gitu ya. Ketika jam 6 itu udah jelas-jelas brutalnya itu betul-betul ditunjukkan. Gimana betul. Masyarakat kayak masa aksi, non masa aksi semuanya dicari dengan polisi-polisi yang ya gambarannya bahkan dia tuh ada juga yang nggak pakai seragam polisi. Nah iya. Gimana coba kita bisa ngelaporin polisi-polisi kayak gini kalau kita nggak tahu identitasnya siapa gitu. Jadi itu dua alasan Kompolnas kenapa nih bisa terjadi seperti ini. Padahal kalau kita lihat juga sebetulnya ada kok perkapnya gitu. Ada perkap nomor Perkap nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Bahkan kalau dibilang kepolisiannya itu petugas yang mendampingi aksi unjuk rasanya itu kelelahan, bahkan udah ada juga kok dia di perkap nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara. Oh, berarti semuanya itu udah ada aturannya, udah ada mekanismenya. Mainnya. Berarti harusnya nggak terjadi tuh represivitas yang melebihi itu lah. Seharusnya nggak terjadi. Harusnya nggak terjadi. Dan seharusnya alasan itu tidak muncul gitu loh. Iya. Kayak tadi disebut sama Mas Billy itu alasan yang lucu. Memang bukan lucu sih, lucu dan aneh gitu. lucu dan aneh. Seolah-olah kayak aparat ini bertindak karena kita yang mancing gitu. Terus kayak itu kalau demonstran itu kan ya kita ilustrasinya kepada masa aksi lah mas. Itu kan dampak langsungnya itu gimana sih mas pada saat ada brutalitas polisi gitu? Dampak aksinya apakah aksinya jadi niat aksi yang sekiranya ingin mengawal itu jadi buyar atau malahan kayak kita masa aksinya itu ikut-ikutan juga terprovokasi gitu. Ya, sebenarnya gini ya, kalau kebrutalan aparat itu dampaknya kepada masa aksi itu sebetulnya kalau dibilang berdampak signifikannya tuh dua, dari tindakan yang kebrutalannya tadi, tapi juga yang kedua perlu disebutkan juga penangkapan secara sewenang-wenang. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Jadi di sini nggak hanya kebrutalan secara pemukulan aja, penyiksaan aja, tapi juga ditangkap, gitu kan, dan juga ditahan. Jadi memang ya dampaknya apa? Dampaknya adalah kepada masa aksi itu ya terfokus untuk bagaimana nih cara ngebebasin teman gue gitu. Oh iya benar. Jadi nggak cuma terhadap penyiksaannya aja gitu. Penyiksaan oke lah, ibaratnya memang tidak bisa dibenarkan, tapi itu ya butuh pengobatan medis gitu kan, psikologis, tapi itu selesai di situ. Tapi kalau untuk ditangkap, ditahan gitu kan, ya ada tambahan PR tuh, kita harus ngebebasin teman kita yang ditangkap
Itu kan orang-orang hilang, bagaimana ketika mereka membuat aduan laporan ke tim advokasi untuk demokrasi. Itu banyak dan di berbagai daerah gitu ya, nggak cuma di Jakarta gitu. Jadi ya memang apakah ada aksi lagi pasca itu kan nggak ada. Iya Ya, sih, nggak ada benar. aksi lagi karena apa? Ya semuanya sudah fokus untuk Ngebebasin tadi, temen. ngebebasin temennya masing-masing gitu. Kayak ya bener sih, aku tuh kayak terkait ngebebasin temen, aku paling nggak suka kalau ada Polri institusi aparat lah Iya. yang bilang itu oknum. Nah, Maksudku ini kan bahaya nih, kita takut Iya. ngomong Polri aja itu kan Ada tanda tanya. maksudnya kayak dia ada orang di dalam tubuh dia yang cacat, dia bilang oknum. Sedangkan kita dalam masa aksi pun kalau ada teman kita yang misalnya provokasi, teman kita yang kena, kita tetap menganggap dia itu sebagai kesatuan dari kita gitu. Kalau institusi ini itu kayak oh dia salah, ya udah dia oknum doang gitu. Itu yang aku sampai sekarang kayak nih cupu banget gitu, cemen Ya, banget. memang upaya-upaya mengkerdilkan masalah, kemudian juga lari dari masalah itu udah biasa lah. Udah Kita biasa temui di tubuh itulah. Ya, Oke, nah tadi kan udah dibahas nih kayak misalnya pola-pola dari represivitas aparat tuh kayak apa segala macam, dan pola-pola itu terus berulang-ulang, bahkan tadi disebutin sama Mas Berry nggak cuma di 2024 doang loh, di tahun-tahun sebelumnya juga kayak gitu-gitu aja. Nah aku tuh pengen bahas kayak ini kan jatuhnya kayak represivitas dari aparat ini udah jadi kayak sebuah hal yang gimana ya, kayak kita pengen turun aksi tuh udah tahu aja. Budaya, Ini iya budaya. udah jadi kayak mau ngomong budaya juga, tapi budaya nggak bisa dibenerin nih. hal Kayak yang- representativitas hal ini yang nih. pasti ya, hal Iya, yang jadi pasti. kayak kita baru pengen datang, pengen nuangin aspirasi kita udah tahu nih. Kita bakal ketemu sama aparat, mungkin bakal direpresif sama mereka apa segala macem. Nah, yang aku pengen tanyain itu tuh dampak jangka panjangnya nih dari represif yang dilakuin sama aparat ini dengan kepercayaan masyarakat gitu, dengan instansi yang kita sebut ya Polri lah gitu loh. Kan aku juga baca waktu itu katanya tingkat kepercayaan masyarakat dengan Polri itu, apalagi dengan waktu itu ada kasus yang lumayan gede di tubuh Polri, ya aku sebut aja lah Sambo. Tembak menembak Iya, gitu. iya Sambo itu jadi kayak bener-bener turun nih, sampai bener-bener drastis. Nah itu dampak jangka panjangnya apa sih Mas? Buat ngomongin ini aja deh, buat Polri-nya sendiri nih apa sih Mas? Kayak udah jadi nggak dipercaya lagi kah atau gimana gitu loh? ya. Jadi kalau kita lihat ya, secara empirik aja nih. Tadi kan sempat disampaikan beberapa polanya itu adalah penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Kemudian ada juga penyiksaan kepada masyarakat yang sebetulnya di luar masa aksi. Iya. Gitu ya. Nah, kami dari tim advokasi untuk demokrasi sendiri juga ketika melakukan pendampingan hukum itu juga banyak menemukan yang ditangkap di Polda, gitu ya, itu bukan masa aksi, itu bahkan bukan yang lempar kayak masa aksi juga, tapi bukan yang apa tadi namanya bisa disebutkan sebagai oknum juga lah. Kayak nggak ngapa-ngapain bang, beneran gitu kan. Jadi kayak di sana juga di Polda mereka bingung apa buktinya juga, sampai akhirnya mereka yang kayak gitu ya, dalam tanda kutip banyak yang kami coba untuk bebaskan karena ya memang dia nggak ngapa-ngapain gitu. Mukul aparat enggak gitu kan, yang ada dipukulin sama aparat gitu kan. Iya. Jadi kayak kita lihat secara apa namanya sosial masyarakatnya, coba dari sosial masyarakatnya ketika yang ditangkap itu misalnya kakak gue nih yang ditangkap, gitu kan, abang gue nih yang ditangkap, anak gue yang ditangkap. Nah itu kan secara empirik itu kan dia memunculkan bahwa oh polisi tuh kayak gitu ya. Ya udah deh kalau gitu. Jadi kayak dari apa namanya itu juga kan munculnya di sosial media juga naik. Itu kan Iya, memunculkan jadi kayak oh institusi Polri nih kayak gini. Jadi kayak anak-anak sekarang tuh gimana bisa menjadikan cita-citanya tuh pengen jadi polisi. Udah aneh kayaknya gitu ya kalau benar-benar terpapar sama isunya tuh. Jadi ya secara menguntungkan juga sebetulnya bahwa banyak kegagalan di institusi Polri itu sendiri dalam hal membuat keyakinan di masyarakat. Tapi sayangnya ya cara-cara dia adalah cara-cara yang berbanding terbalik dalam hal ibaratnya dia bikin press release kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu. Ya tapi kalau secara
data dan fakta kita termasuk teman-teman yang ikut aksi unjuk rasa itu tahu kan faktanya seperti apa gitu kan gitu. Jadi kayak ada press release dari kepolisian dan apa yang kita lihat, kita alami langsung di masyarakat gitu kan, di aksi, di tempat di lapangan, di tempat aksinya sendiri, yang mana kira-kira yang kita percaya gitu kan, dengan beragam masa aksi gitu ya, berapa masa aksi yang ada di situ gitu kan, berapa, gimana kira-kira bisa, siapa yang mendapatkan kepercayaan publik gitu. Oke. Kuat-kuatan di situ ya Mas. Iya. Enggak, tapi aku jadi kayak memunculkan sebuah pertanyaan lagi nih di benakku. Kan tadi udah disebutin lah, kalau misalnya tadi Mas Beri bahkan ke Polda tuh banyak yang masyarakat sipil yang notabene-nya bahkan bukan masa aksi atau oknum lah yang tadi kita sebutin itu ditahan tanpa ada bukti gitu loh jatuhnya. Aku tuh jadi kayak bertanya, apakah mungkin dari ya instansi kepolisian itu tuh kayak mengharuskankah harus ada yang ditangkap untuk ngisi aja setiap masa aksi gitu, biar ada aja nih yang kalau misalnya ditanya udah ngamanin nggak, udah nih walau nggak ada Pertanyaan wajib iya, yang jadi, harus ada jawabannya. jadi kayak gimana sih, apa itu emang sistemnya kayak gitu kah, emang kewajiban dari mereka untuk nangkep atau gimana sih sebenarnya? Ya itu ada cerita menarik sebenarnya ya. Oke. Jadi ketika pendampingan aksi unjuk rasa kemarin yang di depan DPR itu, ketika gerbang sebelah kanan Iya, sebelah kanan. itu udah jebol, dan kami dapat info nggak lama setelah gerbang kanan itu jebol ada mahasiswa yang ditangkap gitu ya, ada beberapa mahasiswa yang ditangkap. Nah itu kami dari pendamping itu memutuskan buat segera kumpul, kita bahas bahwa kita perlu masuk. Kita perlu masuk, Iya. kita perlu pantau ini mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap ada di mana. Oke. Karena memang kedudukan kami adalah sebagai pendamping, gitu ya. Oh iya, Kedudukannya betul, ya betul. kita mengikuti undang-undang advokat, undang-undang bantuan hukum. Kedudukan kita adalah sebagai pendamping, bukan sebagai peserta aksi. Oke. Maka kami melakukan negosiasi. Kami pengacara publik, gitu kan. Kami sebagai pendamping, kami ingin tahu mahasiswa yang ditangkap itu ada di mana. Posisinya kita juga sudah berada di dalam gedung DPR. Oke. Di dalam Gitu kan. gedung ya? Di dalam gedung ya? Di dalam situ. Di dalam lingkungan lah, oke, di dalam oke, lingkungan. oke. Jadi kan itu kan gerbangnya udah kebuka ya. Iya. Kita udah masuk Udah di masuk dalam situ. di dalam gerbang situ ya? Iya, dan sampai kita akhirnya tuh kita tahu gas air mata itu munculnya kapan, terus juga beberapa anggota dewan yang keluar menghampiri mahasiswa, sempat mengadakan apa namanya ngobrol lah dengan mahasiswa bagaimana tuntutannya dan lain-lain. Kita posisi ada di dalam. Ketika pecah itu kan chaos. Iya. Iya, Semua masa benar. didorong, gas air mata muncul. Di situ kita masuk ke dalam pos penjagaannya, gitu ya, poskonya aparat di gerbang depan DPR. Oke. Awalnya kita melakukan negosiasi di situ, ya. Kami melakukan negosiasi. Ini mahasiswanya dibawa kemana? Oke. Ya, tapi ternyata memang wah tensinya udah pada tinggi. Disampaikan kepada kita nanti dulu, gitu kan. Ini kamu nggak paham ini kondisinya lagi seperti apa, Oke. gitu kan. Loh, tapi Pak, kita pendamping, kita cuma mau tahu, gitu kan, orang-orang yang ditangkap itu dibawa kemana, posisinya sekarang ada di mana, dan nanti akan dibawa kemana. Tapi ya jawabannya itu kayak kita dianggap nggak tahu prosedur, nggak tahu apa namanya, nggak tahu kondisi gitu kan, nggak tahu kondisi lagi chaos. Ya oke, akhirnya kita memutuskan bahwa oke, kita mencari. Yang pasti kita tetap ada di posko itu. Oke. Nah, gue kedapatan untuk bisa duduk di salah satu warung gitu ya, yang sebelahnya itu ada gedung gitu ya, ada ruangan yang ternyata gedung itu adalah gedung penyiksaan kita nyebutnya. Wah. Gimana Gimana maksudnya? tuh, Mak? Sabar gimana? Jadi di posko itu Oke. ya, gue kedapatan buat duduk di warung gitu ya. Kebetulan bajunya sama gitu. Oh, oke. Bajunya Bring back sama, gua pakai justice. baju kayak gini dengan catatan yang lain itu pakai baju polisi, pakai baju tentara gitu kan. Oke. Gue dengan nyantainya ada di warung itu kayak, Bu, pesen gitu kan. Kayak ini lama-lama gue ketahuan ya ada di poskonya mereka gitu kan. Tapi itu pengalaman yang menarik karena kita bisa lihat orang-orang ditangkap, diringkus dan dipukulin. Wah.
Dipukulin? Gitu, dipukulin. Bahkan ada dari tim advokasi untuk demokrasi yang kita menyimpan data bahwa kita masuk ke ruangan di mana ruangan itu penuh dengan rambut dan darah. Astagfirullah. Gitu. Dan itu di gedung bukan gedung sih ya, itu lantai 1 gitu kan. Pokoknya di ya gedung penyiksaan kita nyebutnya. Nah, jadi dari sana ya itu pengalaman empirik kita yang kita lihat langsung. Gitu kan. Jadi apa mau dibilang gak ada penyiksaan? Bohong Gitu kan? berarti. Bohong karena ya itu temuan kita dari tim advokasi untuk demokrasi. Gitu. Oke. Berarti pas nih Jik. Kita ganti represivitas aparat jadi Kebrutalan kebrutalan aparat. Agak kaget sih dengernya. Sorry, Iya, ini bukan cuma polisi ya, Oke. tapi tentara juga. Oh. Di dalam situ? Di dalam situ. Gerbang DPR itu? Di dalam posko penyiksaan itu. Oh, berarti gabungan ya Mas waktu itu? Atau gimana sih? Ya, mungkin gabungan. Oh, mungkin gabungan. Ngeri juga ya. Ngeri juga nih. Oke, itu kan berarti udah jelas lah melanggar HAM ya, Mas. Iya. Pasti dong. Kita aku pengen nge-breakdown dulu sih, Mas. Pengen nanya kalau kayak gitu, itu hak apa saja yang dilanggar gitu terkait dengan tadi di gedung di ruangan penyiksaan, mulai dari penangkapan, terus juga yang dari tim pendamping pun tidak dikasih jawaban untuk lokasinya di mana. Itu apa aja gitu Mas yang dilanggar? Oke. Pelanggarannya yang pertama dari penyiksaan itu ya. Kita masih mendefinisikan penyiksaan itu sebagai pelanggaran HAM. Kemudian juga dari pola-pola tadi kita kan juga menemukan bahwa ini ada pembatasan dalam hal penyampaian pendapat di muka umum. Itu yang Oke. kedua. Yang ketiga, kemudian secara banyak yang mendapatkan serangan digital gitu kan, nggak bisa akses sosial medianya, doxing dan lain-lain. Itu juga akses atas kebebasan digital juga dirampas. Kemudian juga kita juga menemukan ketika kita sebagai pendamping itu betul-betul dipersulit untuk bisa memberikan bantuan hukum kepada peserta unjuk rasa yang ditangkap gitu ya, itu juga melanggar hak atas bantuan hukum gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya ini dimensinya cukup luas ya. Secara KUHAP juga dia sebenarnya melanggar KUHAP gitu ya, secara aturan mainnya penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang gitu kan, pemberitahuan informasi kepada orang tua gitu kan, bagaimana surat penangkapannya, surat penahanannya dan lain-lainnya gitu kan. Ini juga banyak hal yang keliru gitu. Banyak hal mereka kan pasti mendalilkannya ini diskresi ya. Iya. Diskresinya kepolisian. Jadi ya ini banyak hal yang mereka berdalihnya sebagai diskresi yang kita jelas melihatnya bahwa ini banyak sekali pelanggaran hukum atau bahkan sampai pelanggaran HAM yang terjadi gitu. Diskresi. Diskresi kan kalau yang dipelajari itu diskresi kan kayak bisa dilakukan jika terjadi kekosongan hukum kan. Iya. Sedangkan udah ada banyak yang mengatur tentang tahapan-tahapannya, tentang hak-hak kita yang harus dijaga gitu. Tapi dari tadi tentang dalihnya itu ya seolah-olah memang tidak ingin disalahkan. Playing victim. Playing victim. Oke, terus kalau misalnya ke regulasi dan batasan hukumnya, Mas, kan tadi kita masuk ke situ. Kayak prinsip-prinsip dasar nih sebenarnya kayak pesan ke aparat di sana sih, kayak prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang gitu dalam mereka sebagai bertindak aparat penegak hukum ataupun dalam konteks peristiwanya itu dalam konteks aksi demonstrasi. Itu prinsip-prinsip apa Mas yang harus dipegang? Sebenarnya simpel banget ngejawabnya ya, karena sudah ada Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi dan prinsip standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kepolisian ini betul-betul serius menggunakan instrumen HAM, menggunakan standar hak asasi manusia dalam hal penyelenggaraan tindakan-tindakan kepolisian gitu dalam menjalankan tugasnya. Ya, jadi ya terapkan aja, tidak boleh ada penyiksaan gitu kan, pelanggaran hak sebagai manusia. Jadi harus memanusiakan manusia gitu kan, ya itu harus diterapkan
terapkan gitu. Yang jelas kemarin nggak berjalan gitu. Sangat tidak berjalan. Sangat-sangat Iya, berjalan ya. gimana orang ditangkap, lepas baju kamu, gitu kan, celana suruh lepas. Itu kenyataan yang ada di posko penyiksaan, gitu kan, kayak gitu. Skop penyiksaan. Agak kaget sih dengar ada posko penyiksaan kayak gitu, tapi ya oke lah. Terus aku pengen ngebahas nih Mas, tadi kan udah dibahas lah kayak salah satu kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan Perkap nih, Perkap nomor 8 tuh udah ngatur nih soal gimana sistematika dari ya aparatur negara, gimana caranya bersikap lah. Nah, itu tuh udah dinilai cukup nggak sih Mas sebenarnya? Dari peraturannya itu udah cukup atau enggak kah? Tapi kalau ngebahas efektivitasnya kan tadi udah dijawab juga, sebenarnya efektivitasnya tuh agak nol lah kalau kita lihat, karena masih banyak nih kayak kebrutalan dari aparat lah. Jadi kayak gimana ya, kayak ada aturannya tapi nggak dijalanin lah kayak gitu. Nah tapi Nggak kalau dipraktekin. iya, tapi kalau dari aturannya tuh udah cukup kah atau gimana sih Mas? Oke, karena kebetulan gue dari aliran hukum masyarakat ya, jadi memang pandangan dari hukum masyarakat ini tidak memandang bahwa hukum satu-satunya solusi persoalan masyarakat. Jadi sebetulnya secara hukum kita nggak hanya melihat kekosongan hukum, tapi kalau kita sudah punya aturan hukumnya itu dijalankan atau enggak, gitu kan, di masyarakatnya itu percaya nggak ada aturan hukum kayak gitu, gitu kan. Jadi sebenarnya secara Perkap udah ada, undang-undang HAM udah ada, gitu kan, aturan main dalam menyampaikan pendapat udah ada, gitu kan. Ada KUHAP juga dalam hal penangkapan dan penahanannya, prosedur beracara itu juga ada. Tapi kenapa nggak dijalankan? Itu kan persoalannya. Iya betul. Nah jadi memang kalau dilihat dari aturan yang perlu kita kawal bareng-bareng itu adalah sekarang di revisi Undang-Undang Polri. Dan juga mungkin ada wacana bahwa KUHP kan udah diperbarui nih. Iya betul. Tapi yang perlu kita fokuskan juga adalah aturan mainnya nih, gitu. Karena bisa jadi polisi ini licik, gitu kan. Dia ngambil kewenangan yang lebih lagi dalam hal ngotak-ngatik KUHP ini. Jadi aturan mainnya udah dia kuasain. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya kita nggak kawal bareng-bareng bisa makin brutal gitu. Makin brutal. Iya. Kayak nah terkait itu kan kejadian-kejadiannya. Nah, tapi yang mengawasi itu kayak mekanisme pengawasan itu dari pemerintah itu ada bentuk, maksudnya bentuk pemerintah dalam mengawasi itu ada gak sih Mas, kayak bentuk yang memang dampak langsung gitu. Kayak pemerintah tuh oke, niat ini udah terjadi kesewenang-wenangan, kita harus tindak, itu ada gak kayak gitu? Ya, jadi kan statement-statement yang keluar kan kayak dari DPR dia keluar gitu kan, statement soal aksi unjuk rasa yang kemarin. Tapi ya pada prinsipnya kita balik gitu kan, pasti baliknya ke institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam hal tindakan-tindakan kepolisian. Pasti balik ke ya kita sudah punya prosedur, ya balik nih kalau giliran kayak gini jadi anak hukum nih. Jadi kayak ya kita udah punya aturan hukumnya, silakan diproses saja. Tapi kayak tadi ya faktanya ya mukulin kita polisi nggak pakai seragam gitu kan. Kayak banyak tuh kita laporan-laporan juga yang kayak warga dipukulin gitu kan, ya kalau dia ngelawan dia ditangkap, kalau dia udah nyerah aja dia dilepasin, tapi kan nggak menutup fakta bahwa dia dipukulin nih sama orang, gitu kan, dipaksa mau diringkus, ditangkap. Gimana cara kita lapornya? Orang identitas secara subjek hukumnya aja nggak jelas, kita mau ngelaporin kita dipukulin sama siapa gitu kan? Nah jadi nyamar. Kalau kita mau pakai prosedur yang ada, ibaratnya ya, kita mau ngelaporin kode etik kepolisian, siapa polisinya? Gitu kan, apa bukti yang kita punya untuk membuktikan bahwa ini nih polisi yang ini nih yang mau kita tindak. Secara fakta di lapangan nggak mungkin kita ngelaporin kayak gitu. Makanya ya polanya kita tangkap di tim advokasi untuk demokrasi, dan kita coba membuat laporan ke Komnas HAM dan juga ke Kompolnas soal tindakannya, soal responnya seperti apa, ya perlu kita kawal bareng-bareng. Itu udah lama apa baru Mas? Baru. Berarti masih agak panjang lah ya pengawalannya. Ya, di bulan Agustus September ini kita bikin pengaduannya. Oke. Kayak berarti sulit juga karena mereka pun mau melakukan hal yang kita katakan brutal itu, mereka juga udah nyiapin gitu dengan cara tadi identitasnya ditutupin segala macem.
Karena beredar juga kan video-video pada saat yang di DPR itu, demo DPR, yang emang dia pakai jaket hitam, awalnya dia di masa aksi, tiba-tiba dia masuk ke gedung DPR, tiba-tiba dibuka jaketnya Polri tulisannya. Terus sambil dada-dada kan lucu banget. Lucu plus kesel gitu kita ngelihatnya. Emang ya pinter-pinter licik sih mereka. Oke. Terus aku pengen nanya soal ini sih Mas, kayak kan tadi udah dibahas kayak ada ya pola-pola yang berulang sama lah kayak gitu-gitu aja apa segala macam bentuk represivitas dari aparat ini. Nah aku pengen nanya kayak apakah bentuk pola-pola ini tuh bisa dihentiin gak sih Mas? Kayak caranya tuh apa gitu, cara buat kita sebagai masyarakat ya masyarakat sipil lah buat ngelawan itu gitu loh, biar nih udah diberhentiin aja lah, nggak usah ada pola-pola kayak gini lagi gitu loh. Pola-pola yang represif ini tuh jangan ada lagi di kemudian hari. Itu gimana sih Mas caranya? Ada nggak sih kira-kira? Kita pakai cara main lawan aja kalau kayak gitu. Oke. Gini, gimana tuh? Kalau misalnya kita punya anak nih, anaknya mau kita jadiin wapres, gitu kan? Atau mau kita jadiin gubernur. Kita kan fokus kemana? Ke cara mainnya kan? Aturannya ini gimana nih? Yang kira-kira membatasi, gitu ya? Anak gua nggak bisa jadi wakil presiden, misalnya di umur, gitu kan? Atau syarat-syarat lainnya, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat di aturan mainnya, ya sebenarnya kuncinya ada di Undang-Undang Polri sama KUHP. Oh berarti makanya tadi disebutin sama Mas Berry kita harus ngelakuin pengawasan yang ketat nih di sana. Betul. Bagaimana supaya mereka nggak bisa sewenang-wenang lagi di sana, karena aturan mainnya ada di sana. Bagaimana soal wewenang kepolisian dalam hal penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan adanya di KUHP. Nah itu tuh aturan mainnya harus kita jaga. Kalau undang-undang tentang HAM Mas nomor 39 tahun 99? Oke, kalau undang-undang HAM-nya itu kan sebenarnya secara normatif yuridis itu kan juga sebenarnya sudah mencakup ya, gitu. Tapi ini kayaknya kita lebih fokus ke pelaksanaannya deh. Pelaksanaannya tidak penerapannya, bukan soal HAM-nya lagi. Apa kira-kira yang belum diatur kira-kira kalau secara HAM-nya gitu ya? Iya, kayak Perkap dan KUHP-nya yang dilanggar, imbasnya ke pelanggaran HAM-nya. Iya. Gitu, berarti ya kita fokus untuk ngejaga supaya Perkap dan KUHP ini tetap dijunjung tinggi lah. Iya. Oke, terus kalau kebebasan tadi masuk ke kebebasan berpendapat ya Mas. Kayak pada saat pendampingan itu Mas Belly kayak nemuin gak sih kayak orang pada saat udah ditangkap terus dia kayak ngadu gitu, kayak kapok lah segala macem lah untuk turun-turun aksi untuk bersuara lagi. Itu pernah ada nemuin gak sih Mas? Ada. Kebetulan gue dampingin langsung ya di Polda Metro Jaya itu ketika melakukan pendampingan gitu ya. Sebut aja X. Oke. Sebut aja X. Ya, X ini dia itu mahasiswa gitu kan yang memang tadi konteksnya memang ada dan ikut aksi unjuk rasa. Oke. Tapi dia sama sekali tidak melakukan lemparan batu, tidak ikut serta dalam merobohkan pagar gitu kan. Terus juga tidak ada upaya untuk melawan aparat, bahkan untuk mukulin aparat gitu, nggak ada. Nah akhirnya dia ditangkap kan. Ketika dia ditangkap dan akhirnya ketemu lah sama kita di Polda Metro Jaya kan, kita dampingin gitu kan, kita dampingin kemudian ngobrol lah di situ. Jadi secara buktinya apa buktinya? Nggak ada gitu kan. CCTV, dari CCTV saya yakin Bang kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, karena ya memang saya nggak ngelakuin apa-apa, saya cuma duduk di situ ya nyanyi-nyanyian lah kayak gimana gitu kan. Tapi saya ditangkap gitu, saya dibawa masuk ke dalam gedung DPR, terus ya saya ikut aja gitu, karena posisinya ya saya ditarik masuk, saya nggak mungkin bisa ngelawan gitu kan. Nah terus ketika nanya gitu kan, sempat ditanyain dia bertanya gitu kan, ini abang-abang sekalian dari mana gitu kan, ngapain gitu kan, kalian standby di sini dari malam ke pagi gitu kan, terus maksa masuk. Tadi saya ngelihat kayak teman-teman ini maksa masuk gitu kan ke Polda supaya bisa dampingin kita. Kalian ini siapa? Gitu kan? Ya kita sampaikan lah, kita pengacara publik, kami dari tim advokasi untuk demokrasi, sudah tugas kami sebagai pengacara untuk memastikan semua prosedur hukum berjalan dengan
dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku gitu ya. Oke. Terus kemudian dia menanyakan kan kita ini dari mana dan lain-lain. Oh gitu ya, ada teman-teman seperti kalian yang mau ngedampingin kita ya. Nah, sampai akhirnya kita tanya juga lah tadi pertanyaannya, gimana? Masih mau nggak aksi unjuk rasa lagi, gitu kan? Ya jelas mau gitu, karena anak ini kebetulan bukan anak aksi gitu ya, gimana ya? Bukan anak yang sebenarnya betul-betul terpapar sama isunya, tapi dia merasa bahwa ada keharusan, gitu, ada keharusan buat saya juga ikut turun ke lapangan, turun ke DPR gitu ya untuk aksi unjuk rasa, karena ya ini jelas udah nggak beres, gitu kan? Dia anak hukum, bukan anak hukum juga, tapi ya bahwa itu sudah terpapar ke orang yang bahkan nggak terpapar dengan aksi unjuk rasa dan lain-lain, bukan anak yang biasa unjuk rasa dan itu adalah aksi unjuk rasa dia, tapi akhirnya ya dia masih gitu kan, meskipun dia konteksnya ditahan secara sewenang-wenang gitu kan. Iya, korban gitu. Berarti getol juga nih dari kitanya ya. Iya. Kayak ya dengan kecacatan dari pihak aparat pun kita jangan sampai goyah gitu. Iya. Oke, terus kayak kita nih, kita bicara tentang dari sisi kitanya. Kayak kan generasi muda kan penting lah saat ini terkait dengan pengawalan isu, terus kayak mencerdaskan orang yang memang buta akan isu-isu demokrasi dan lain-lain, itu kayak bisa dibilang apa ya, kiat-kiat kita supaya hal itu terus berjalan itu gimana Mas? Saran-saran kayak untuk kita nih dengan adanya tadi represivitas, dengan adanya pembungkaman, penangkapan, dengan resiko-resiko, kita ini harus seperti apa? Oke, ya, jadi kita ini sama-sama paham bahwa kemarin itu ada sebuah peristiwa demokrasi ya. Ya, jadi kita tidak menangkap ini hanya sebagai peristiwa hukum semata. Ya, ini ada peristiwa demokrasi yang dimana ditangkap oleh publik secara luas. Publik secara luas ini dalam artian tidak hanya mahasiswa, tapi juga mahasiswanya itu juga secara lingkup luas juga tadi ya, tidak hanya yang biasa aktif dalam urusan unjuk rasa dan lain-lain, tapi juga yang nggak terpapar pun juga ikut merasa bahwa ini ada persoalan, dan itu juga aktif juga di sosial media. Sebenarnya gini ya, kalau dilihat dari aksi peringatan darurat atau kawal MK itu juga, kawal putusan MK itu juga sebenarnya ternyata aksi itu bisa secair dan seorganik itu, gitu ya. Hal serupa juga sebetulnya kan sama juga dengan apa yang kejadian di RDK, reformasi di korupsi, ya. Karena ya seorganik dan secair itu, bukan yang betul-betul ada yang mengumpulkan sampai akhirnya ada letusan, gitu kan? Ya, kejadian waktu itu juga kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya sebetulnya peristiwa ini ya bagaimana kita menjaga bahwa dalam hal isu demokrasi itu sendiri ya ada yang penyadaran, pencerdasan dan penyebar luasan isu gitu. Kita nggak usah harus ngerasa kecewa ketika kita mencoba ibaratnya bikin podcast nih membahas soal demokrasi gitu kan, gaungnya nggak begitu luas gitu kan, tapi itu perlu tetap dilanjutkan gitu kan, karena nanti ketika ada letusan yang secara organik kita udah siap dalam hal tadi kita sama-sama sadar ada dua isu yang perlu sama-sama kita kawal, Undang-Undang Polri dan juga KUHP. Ya, dari aturan mainnya dalam hal penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Nah, di sini ya kita harus tetap gaungkan itu, gitu kan, dengan berbagai cara, jangan sampai kita yang kehabisan strategi, gitu, lewat misalnya kanal podcast seperti ini atau infografis, gitu kan, pasal-pasal apa saja yang bermasalah, ya itu ya sebagai kita mahasiswa ya harus kita gaungkan juga, supaya ketika nanti ada persoalan, gitu kan, ya publik bisa kita sadarkan gitu, dan ketika betul-betul isu itu adalah isu publik gitu ya, kita nggak perlu mempublikkan suatu isu kok. Jadi kemarahan publiknya itu juga akan muncul sendiri bahwa
polisi nggak beres nih, dia ngakalin undang-undang Polri, pemerintah nggak beres nih, KUHAP ngasih kewenangan berlebihan kepada kepolisian gitu. Jadi ya intinya gimana kita kawal kepolisian ini supaya tidak brutal lagi lah ke depannya. Dan terus tekun ya Mas. Terus tekun. Ya. Oke, berarti itu tadi kiat-kiat kita supaya menjaga hal ini. Cuma balik lagi Mas, aku ingin tanya tentang ini proses kalau misalnya kita contoh aja, misalnya temanku Afif ini ditangkap nih Mas. Ya. Nah, itu misalnya bukan misalnya sih, dia ditangkap terus hal yang harus dia atau aku lakukan untuk menyelamatkannya ini gimana? Oke, pertama, ya sebagai orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, sebenarnya punya hak yang namanya Miranda Rule. Jadi berhak untuk menolak dilakukan pemeriksaan sampai datangnya pendamping hukum atau pengacara. Kalau Itu pertama. ditarik gitu langsung dibawa masuk ke tempat penyiksaan tadi. Oke, kalau misalkan dibawa masuk ke tempat penyiksaan, ini penting juga bahwa yang secara empirik ada di tempat itu kan bukti langsung tuh, bukti empirik langsung bahwa terjadi penyiksaan. Gitu ya. Itu makanya yang kita lakukan di tim advokasi untuk demokrasi, kita dokumentasikan itu dan membuat laporan. Karena kalau misalnya nggak ada laporan, ya kayak kemarin itu, sebatas kayak kemarin gue dipukulin, tapi kan nggak jadi apa-apa. Sebatas pengetahuan aja gitu kan. Kita tahu gue dipukulin kemarin. Nah, tapi dengan laporan, ya itu kan bahwa itu secara tertulis dokumen hukum bahwa kita melaporkan ada kejadian. Nah, makanya hal ini kan bisa didokumentasikan berapa kejadian sih orang yang dipukulin, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa gitu kan. Nah, itu yang perlu kita bunyikan bahwa ada yang nggak beres di institusi Polri. Ada yang nggak beres ketika ada orang mau melakukan aksi unjuk rasa, tapi bayang-bayangnya adalah siap untuk dipukulin sama polisi atau bahkan TNI. Siap untuk hak-haknya dilanggar ya? Siap untuk hak-haknya dilanggar. Oke, berarti pertama nolak dulu, Pip. Jangan langsung mau. Iya, kenapa seakan-akan saya akan ketangkep? Contoh aja kan, biar kita semua tahu gitu, penonton juga tahu kita sikapnya harus gimana. Ini edukasi. Iya. Berarti kalau tadi kan berarti dia benar-benar berarti kan tadi perannya itu kita yang bukan korban. Kalau korban tadi kan perannya cuma di awalnya nolak. Terus tapi kalau misalnya sudah dipaksa gitu, kita gimana? Apa kita harus ngelawan aja? Apa kita kalau ngelawan pasti dipukul balik sih. Nah, itu kan jadi tanda tanya juga tuh gimana. Kayak mau ngelawan salah, pasrah bebak ulur juga. Berarti kita berarti balik lagi ke teman dan pendampingnya itu harus sepeka mungkin ya, Mas. Ya, dan tadi pertama kan nggak semua peserta aksi itu, atau bahkan yang bukan peserta aksi sekaligus ya, jadi nggak semua masyarakat itu tahu akan haknya. Nah, ini kan problem. Iya, betul. Ini kan problem. Kayak kemarin misalnya ketika disiksa, ya biasa gitu kan. Semisal kayak misalkan kami ketika melakukan penyuluhan ke rutan anak gitu kan, kayak apakah kalian ada yang disiksa? Padahal anak nggak boleh disiksa kan, aturannya kan kalau SPPA seperti itu. Ada, biasa gitu. Jadi kayak selalu ditemui ketika kita ke rutan anak, selalu ada anak yang disiksa. Itu kan data empirik. Jadi apa mau bilang aturan hukumnya nggak ada? Ada kok, jelas banget SPPA seperti apa gitu kan. Tapi ada nggak anak-anak yang disiksa? Pasti ada dan banyak gitu. Jadi kayak ketika kita paham gitu ya, ini banyak pelanggaran, sayang ya masyarakat nggak begitu paham haknya dia apa. Dan ketika dia sudah paham haknya, belum tentu mau menuntut haknya gitu. Dan ini banyak banget ya ternyata di masyarakat kita, bahkan di peserta aksi yang bahkan belum begitu terpapar hak-haknya dia apa. Bisa dilihat dari mana? Ketika pemeriksaan itu banyak pemeriksaan yang berlangsung, ancaman pidananya di atas 5 tahun, tapi dia jalan tanpa didampingi sama pengacara. Gitu. Bahkan ketika didampingi, kalian kenapa sih maksa masuk? Ya karena kalian nggak tahu itu juga diancam. ya, nggak tahu juga. Karena kalian diancam untuk dipidana di atas 5 tahun gitu kan. Tapi kalian ya menjawab aja, kalian BAP aja gitu.
Tapi kalian nggak didampingi sama pengacara. Nah, kita kan kalau sebagai anak hukum ya, kita kan tahu aturan hukumnya. Di Iya. atas 5 tahun, ancaman di atas 5 tahun wajib untuk didampingi sama pengacara. Tapi pemahamannya adalah kalian ngapain sih maksa-maksa masuk ke dalam Polda, maksa untuk mendampingin kami aja sebetulnya nggak minta untuk didampingi gitu. Iya. Kenapa kalian maksa-maksa gitu? Ini Berarti- neracanya timpang banget. Iya. Dasolen dasainnya tuh Iya bener jauh lah, banget. kira-kira soalnya jangan kayak apa? Berarti tantangan kedepannya itu selain yang tadi buat mengawas atau apa segala macam tuh penyuluhan terhadap hak-hak masyarakat ini tuh wajib gak sih? Kira-kira kayak penting deh. Penting banget ya mas. Penting banget. Penting banget kan? Penting. Boleh. Dan mungkin jadi PR juga nih buat teman-teman BEM gitu kan. Peserta aksi sudah betul-betul tahu haknya nggak nih? Gitu kan. Atau iya. mungkin juga ya ke masyarakat luas gitu. Oke, itulah adanya ruang-ruang podcast seperti ini untuk menyebarluaskan informasi sepenting mungkin. Oke, berarti balik lagi dari sisi korbannya pun tidak tahu ya mas. Banyak yang nggak tahu haknya. Oke. Ya, gitu dia. Oke, berarti kita harus ya berupaya sama-sama lah mas, berarti kan? Betul. Tapi kalau berbicara solusi jangka panjangnya, selain kita aktivasi dan terus tekun itu apa mas? Solusi jangka panjangnya. Iya. Solusi jangka panjangnya kayaknya perlu ini ya. Kayaknya perlu polisi-polisi sipil ya kayaknya. Polisi-polisi Kalau- sipil. Kalau diinstitusikan kayak gini kayak kita pun juga untuk merubahnya kan susah ya. Makanya gimana sebenarnya kita mencoba memparadigmakan imajinasi kita sebenarnya polisi yang ideal tuh seperti apa sih? Aksi unjuk rasa yang ideal menurut kita tuh seperti apa sih? Gitu ya. Yang mulai kita kembangkan untuk kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Polri, KUHAP ke depannya mungkin dalam jangka panjang. Gitu. Yang pasti balik lagi kita harus sama-sama kawal di Undang-Undang Polri dan juga KUHAP itu sendiri, dan sebisa mungkin menjadikan isu KUHAP dan isu Polri ini tuh sebagai isu yang mudah untuk dicerna sama publik. Oke. Gitu. Sesimpel kayak hak-hak kita nih apa aja nih yang terancam untuk dilanggar. Gitu. Oke, berarti banyaklah cara untuk kita terus mengawal baik dari solusi jangka pendeknya, Ya. solusi jangka panjang. Oke, mungkin aku ingin meminta ini sih mas, closing statement terkait semua hal yang tadi sudah kita bahas 1 jam ke belakang dari Mas Belly, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya, bicara soal kebrutalan aparat, ya, kita jelas berharap kedepannya itu kita bisa menyampaikan pendapat di muka umum secara lebih baik lagi, gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, bahkan sampai kriminalisasi, gitu ya, berujung kepada pelanggaran HAM serupa penyiksaan, gitu ya. Jadi kami pun mendorong kepada Komnas HAM, Kompolnas dan instansi-instansi terkait untuk melakukan penyelidikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam kurun waktu 2019-2024 dalam rangka pendampingan aksi unjuk rasa, dan kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas, gitu ya. Ini sebuah notifikasi penting bahwa kita perlu sama-sama mengawal Undang-Undang Polri dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena jika kita tidak betul-betul mengawal isu ini, yang ada nanti, gitu ya, orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa bisa jadi makin sulit mendapatkan haknya, makin sulit mendapatkan pendampingan hukum, dan yang ada orang-orang makin apatis, makin tidak mau ikut dalam kegiatan-kegiatan berdemokrasi, melakukan aksi unjuk rasa, dan merasa bahwa ya sudah, ketika melakukan aksi unjuk rasa itu hanya semacam penyerahan diri untuk tadi ya, bahasa kita tadi adalah untuk dilanggar hak-haknya. Gitu ya. Jadi ya ini perlu partisipasi bermakna dari semua kalangan termasuk mahasiswa dan juga masyarakat secara luas. Oke, berarti itu tadi closing statement dari Mas Belly. Mungkin
Dari Bung Afif ini ada tambahan? Aku pengen nambahin satu hal sih. Sebenarnya lebih menekankan lagi sih kepada teman-teman bahwasanya apa sih namanya? Apa tuh? Apa tuh? Sabar, lupa bahasanya apa? Oke, jadi kayak Luar biasa statement yang kita kasih tepuk tangan. mungkin aku paham sih maksudnya Afif. Mungkin kita sebagai teman-teman di sini turut serta gitu. Jadi rasa ini, kemarahan ini, kesedihan ini kita rasakan bareng-bareng supaya nantinya kita dalam melakukan pengawalan yang sudah disebutkan oleh Mas Beli tadi itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, jadi mungkin itulah kayak kita harus saling bahu-membahu dalam mengawal kasus ini, teman-teman. Mungkin itu aja podcast dari kita terkait membahas mengenai represivitas atau ya, kalau Mas Beli nyebutnya brutalitas aparat terhadap yang melanggar hak asasi manusia. Oke, kami dari Departemen Agitasi dan Propaganda BMFA UPN Veteran Jakarta pamit undur diri. Suara oposisi, merdeka bersuara, saatnya merdeka.